Apa kabar para pemirsa? Saya Tony Lamsir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Kamis tanggal 5 Agustus subuh pukul 5:50 terjadi gempa berkekuatan 6,1 di perairan luar Ilan. Gempa berskala 4 dirasakan di Ilan, sementara Taipei dan New Taipei berskala 3. Pihak CW menjelaskan jika lempengan dasar laut Filipina yang mengarah ke bagian timur laut tidak stabil sehingga mengakibatkan gempa ekspansi di belakangnya. Belakangan ini, gerak bumi di bagian timur Taiwan tidak stabil dan kerap timbul gempa. Setelah April dan Juli terjadi sederetan gempa di kawasan Hualien, 5 Agustus subuh pukul 5:50 di perairan laut luar Ilan, sekitar 70 km dari Palung, Okinawa, terjadi gempa berkekuatan 6,1 dengan kedalaman 16,7 km, termasuk gempa dangkal dengan getaran paling kuat berskala 4 dirasakan di Kabupaten Ilan, sementara kota Taipei, kota New Taipei, dan 10 kabupaten serta kota lainnya berskala 3. 往东北隐没下去，这边会形成一个岛湖，还有湖后盆地，是一个湖后扩张所造成的一个地震。 Pihak CW menjelaskan zona seismik di timur laut Taiwan memang kerap terjadi gempa, di mana 70% diantaranya berasal dari kawasan ini. Hal ini dikarenakan lempengan dasar laut Filipina yang tidak stabil, akan ada pergerakan gunung berapi, baik dalam maupun dangkal. Diprediksi 1 hingga 2 pekan ke depan akan berkemungkinan terjadi gempa susulan berskala 5,0 ke bawah. Ditambah dengan taifun dan hujan deras yang terjadi belakangan ini, warga diimbau mewaspadai bencana tanah longsor. Lingkaran taifun skala ringan Lupit mulai memasuki Selat Taiwan. Pihak CW memprediksi taifun akan bertiup menuju kawasan Guangdong, Tiongkok pada sore hari dan mulai melemah. Namun mulai hari ini hingga Sabtu, taifun Lupit masih tetap berjarak terdekat dengan Taiwan sehingga akan mempengaruhi cuaca di Kinmen, Matsu, Penghu, sentral dan selatan Taiwan dengan ditandai oleh turunnya hujan lebat. Merujuk pada grafik perakiraan cuaca pihak CWB, dapat dengan jelas melihat pusat taifun Lupit kini berada di sekitar 220 km di barat daya Pulau Kinmen. Taifun bergerak secara perlahan mengarah ke utara timur laut, kemudian berubah menjadi utara barat laut. Lingkaran taifun sendiri telah mulai memasuki Selat Taiwan dan diperkirakan akan masuk ke kawasan Guangdong di Tiongkok pada sore hari. CW menjelaskan karena dipengaruhi oleh letak geografis, taifun Lupit akan melemah menjadi tekanan tropis. Namun sejak Kamis hingga Sabtu akan berjarak terdekat dengan Taiwan, khususnya Kinmen dan Matsu yang akan dapat merasakan dampaknya. Selama 3 hari berturut karena masih ada gelombang luar taifun, ditambah dengan angin monsun barat daya, maka untuk kawasan sentral dan selatan Taiwan mudah terjadi hujan sporadis, khususnya di kawasan pegunungan. Karena dipengaruhi oleh gelombang luar taifun, hujan lebat terus turun di Kaohsiung sedari malam. CB memprediksi setidaknya ada 6 distrik di mana hujan turun sebanyak 40 mm dalam kurun waktu 1 jam. Angin kuat berskala 8 terdeteksi di distrik Lingia. Sementara akibat hujan lebat yang tiada hentinya, genangan air di distrik Shenzhen, Rengwu, dan Niaosong setidaknya mencapai 20 cm. Virus varian Delta menyapu negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Beban para petugas medis di setiap negara pun terus bertambah berat. Thailand, negara yang memiliki lebih dari 200.000 biarawan, terlihat ada yang mengenakan perlengkapan APD lengkap dan membantu petugas medis dalam tugas penanganan pandemi. Sementara di Indonesia, jumlah kasus meninggal mencatat angka lebih dari 99.000 orang dan 1.200 diantaranya adalah petugas medis. Virus varian Delta mengganas dalam paruh bulan terakhir, kondisi pandemi gelombang baru di negara-negara di kawasan Asia Tenggara alami lonjakan. Bahkan tidak sedikit yang mencatat angka penambahan kasus harian terbanyak. Jumlah kasus meninggal di Indonesia mendekati 99.000 orang. Media Associated Press menyebutkan jika 1.200 diantaranya adalah petugas medis. Setengah dari mereka tertular saat memberikan pengobatan terhadap pasien positif. Misalnya, salah seorang dokter berikut ini yang juga adalah pasien positif, sempat menjalani pengobatan sebanyak 2 kali dan kembali bertugas usai pulih. Untuk penanganan sekarang kita lebih ekstra dibandingkan tahun lalu karena pasien COVID saat ini jauh lebih meningkat 3-4 kali lipat dari tahun sebelumnya di saat peningkatan kasus tertinggi di awal Januari dan Februari. Mari kita lihat kondisi di Thailand. Biarawan ini adalah Wakil Ketua Kuil Suti Wararam di Bangkok. Para biarawan berjubah sanghati, mengenakan pakaian APD, masker, dan bersama dengan petugas medis langsung memasuki kawasan komunitas, mengimbau warga dapat segera melakukan vaksinasi dan rapid test. Bagi mereka, aksi tindakan ini bagaikan memberikan doa di kuil setiap harinya bagi manusia. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Hostel Kucing di Perancis. Kita suara lagi di pekan depan dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.